Terakhir kali dia merasakan ketakutan seperti ini adalah ketika dia berumur 10 tahun. Lift yang membawanya beserta bapak dan ibunya ke lantai 3 sebuah pusat perbelanjaan, tiba-tiba kehilangan daya tarik dan macet di tengah jalan. Suatu kejadian yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup, tentang bagaimana sensasi terkurung di ruangan sempit selama lebih dari 2 jam. Gelap, pengap dan merasa terancam. Bahkan untuk bernafas pun, rasanya dia kesulitan. Dan kini, trauma 12 tahun lalu itu mendatanginya lagi. Kali ini, bukan di lift atau ruangan sempit lainnya. Tapi di atas motor Gilang yang melaju kencang di atas jalan tanah berbatu yang membelah hutan jati. Hutan jati, yang di kemudian hari mereka berdua kenal memiliki nama hutan Randuangi. Sensasinya sama. Dia merasa terkurung di tempat ini. Pohon-pohon jati yang meranggas ini seperti memiliki sepasang mata yang menatap tajam kepada dia dan Gilang. Seakan mengawasi keberadaan dua anak muda asing yang datang ke sini tanpa permisi. Pun, dengan cara Gilang mengemudikan sepeda motornya seperti orang gila. Tak peduli bagaimana parahnya jalan yang kini mereka lewati, Gilang seperti hanya tahu cara menarik gas dan motor yang terus melompat-lompat tidak stabil. Semakin membuat dia merasa tidak nyaman. Tapi lidahnya sudah terlampau keluh untuk memaki dan tangannya benar-benar seperti enggan digerakkan untuk memukul kepala Gilang. Rasa cekam sudah terlanjur menguasai dirinya. Membuatnya kehilangan segala daya. Bahkan dia tak mampu berbuat apa-apa ketika dia sadar bahwa Gilang sudah berbohong soal jarak 2 km yang ia katakan kemarin malam. Dia merasa ini bahkan sudah lebih dari 3 km dan belum terlihat tanda-tanda deretan pohon jati ini akan berakhir. Bahkan gerbang dusun Srigati yang diceritakan oleh Gilang tadi, belum juga terlihat oleh pandangan mata. Gil. Hanya itu yang keluar dari mulut dia. Itu pun dengan gemetar dan lebih seperti bisikan. Tenggelam dalam deru motor Gilang yang makin ugal-ugalan. Tapi di luar dugaan dia, ternyata Gilang mendengar panggilan itu. Sabar, tuh. Dikit lagi, ini kita udah bener kok jalannya. Tidak. Dia berteriak dalam hati. Ini tidak benar. Bahkan semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, dia semakin yakin bahwa apa yang sedang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang salah. Apalagi sejak masuk tadi, tak sekalipun mereka berpapasan atau berbarengan dengan motor lain. Tak satu pun, walau hanya sekadar orang mencari rumput. Tiba-tiba, dia merasa rindu akan suasana markas KKN mereka di Jati Asih. Saat ini dia merasa tersesat, ketakutan, dan takut tak bisa lagi kembali. Tubuhnya lemas, dan makin lemas. Nyaris saja dia kehilangan kesadaran sepenuhnya, andai Gilang tak memanggil namanya. Dea. Itu dusunnya, kita udah sampai. Motor perlahan-lahan berhenti. Dengan sisa tenaganya yang nyaris dihabisi oleh rasa takut dan trauma, dia mendongakkan kepala dan memandang ke depan. Sebuah gapura besar dengan bentuk khas Jawa menjadi pembatas antara hutan jati dengan kebun jagung yang pastinya adalah milik warga. Di kejauhan, tampak panorama deretan rumah-rumah dan asap mengepul di jauh sana. Di sini benar-benar masih ada sebuah dusun? Dia bahkan tak percaya pada apa yang kini terhampar di depan matanya. Kita sudah sampai Srigati, Adil sadar dia tak bisa pergi ke Srigati seorang diri. Dia perlu untuk melihat keadaan di sana, setidaknya untuk kunjungan pertama. Penolakan yang diberikan Eko membuatnya terus berpikir, apa yang salah dengan desa itu, sampai seseorang yang ia kenal punya jiwa sosial dan simpati tinggi seperti Eko memutuskan untuk tidak mau ikut campur dan mengabaikan kenyataan bahwa di sana ada seseorang, perempuan, yang butuh bantuan. Kalau aku nekat pergi ke sana sendirian dan ternyata desa itu adalah kampung begal, sama saja aku bunuh diri. Pikir Adil. Dia bisa saja menjadi seperti Eko. Memilih abai dan tidak peduli. Toh, proyek kegiatannya bulan ini saja sudah begitu padat. Tapi entah mengapa, telepon dari dia kemarin membuatnya sampai tak bisa tidur. Bagaimana seorang perempuan yang membutuhkan bantuan atas penyakit jiwanya, malah dipasung kedua kakinya di kandang kambing? Manusia-manusia macam apa yang tega melakukan dan membiarkan sesuatu yang bagi Adil tidak beradab itu terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu seakan menjelma menjadi hantu yang menggentayanginya semalam suntuk. Adil harus ke sana, untuk kemanusiaan. Dia sudah memutuskan. Tapi dia juga tak mau gegabah. Adil harus mencari satu teman dari sini, orang yang multifungsi,
tak cuma bisa menjadi teman, tapi juga kemampuan dan pengetahuan yang berguna di sana nanti. Dan alasan itulah yang lalu membawanya ke sini, pagi ini. Di lobi gedung Fakultas Psikologi sebuah kampus ternama di kota ini. Hanya dengan ditemani ponsel di genggaman dan tas pinggang warna coklat andalannya, Adil menunggu di ruang tunggu. Sesekali dia melongokkan kepala ke arah pintu masuk. Kakinya terus bergerak-gerak, menandakan perasaan tak sabar dan resah yang campur aduk menjadi satu. 15 menit berlalu, suara tapak sepatu di lantai keramik terdengar menggema di seluruh ruangan lobi. Adil bangkit dari duduknya, dan melihat apakah itu orang yang sejak tadi ia nantikan kedatangannya. "Mel?" seru Adil dengan rasa bahagia yang membuncah begitu saja. Si pemilik nama, seorang wanita muda berumur 27 tahun dengan rambut hitam lurus berponi lempar, langsung menghentikan langkah. Sepasang mata indah yang terbingkai lensa -1 itu langsung melemparkan tatapan menyelidik ke arah Adil. Adil merasa disambut dengan baik, Adil langsung mengambil inisiatif untuk mendekat. Tapi sepertinya, ia terlalu cepat menyimpulkan. Gadis ibu kota yang dulu pernah sangat dekat dengannya itu malah mengambil satu langkah mundur. "Ngapain lo kesini?" Adil jelas salah tingkah. "Semalam aku nyoba BBM dan telepon kamu. Tapi enggak ada jawaban. Kamu masih jadi asisten dosen di sini?" Melia melipat kedua tangannya di dada sambil menyeringai. "Emang sengaja enggak gue bales. Dan gue lagi males banget nih buat basa-basi." Adil kemudian merenungi kembali pilihannya semalam, apakah meminta bantuan kepada mantan pacar, yang putusnya pun tidak dengan cara baik-baik, adalah pilihan bijak. Tapi, tak ada nama lain di pikirannya kecuali Melia. Sekeras apapun dia mencari, hanya nama dan wajah itu yang ada di kepalanya. Entah karena Adil tahu bahwa Melia memiliki kapasitas, perhatian dan empati yang sama tingginya dalam masalah kejiwaan. Atau sebenarnya, ini hanya memang sebatas perkara rindu yang belum selesai. Tapi apapun itu, Adil tahu kalau Melia saat ini adalah seorang asisten dosen psikologi di kampus ini. Dia butuh Melia untuk dibawanya ke Srigati. "Terserah kalau lo ngelamun dan berdiri di sini sampai nanti malam, tapi maaf, gue ada kelas dan gue sedang buru-buru. Permisi." Brengsek. Bahkan aroma parfum yang merasuk ke hidung Adil ketika tubuh Melia berlalu melewatinya masih sama seperti 2 bulan yang lalu. Aroma parfum penuh nostalgia yang sekaligus menyeretnya kembali ke kenyataan. Buru-buru dia memutar badan dan setengah berteriak, mencoba menghentikan Melia yang sosoknya nyaris hilang dari pandangan. "Kosek, tuh. Bentar, dong. Ada kasus pemasungan, korbannya perempuan." Berhasil. Langkah Melia terhenti seketika. "Aku butuh bantuanmu, Mel. Dari alun-alun kabupaten, nanti Mas Adil ambil jalur ke selatan. Lurus aja terus sekitar 10 km. Sampai ketemu perempatan Semani, nanti Mas Adil belok ke kiri, lurus sampai ketemu Gapura Desa Jatiasih. Kita ketemu di depan Gapura, aja Mas. Nuwun." Berbekal pesan BBM sesingkat dan sepadat itu dari dia, Adil berangkat dari kota tempat tinggalnya. Nekat memaksa motor 4 tak yang entah kapan terakhir diganti oli itu menebas jarak 68 km. Lebih nekatnya lagi, dia membawa seorang perempuan yang sejak tadi tak bicara sepatah kata pun kecuali, "Jangan besar kepala, loh. Gue ikut cuma buat lihat kondisi korban." Tegas Melia dengan ketus, ketika tadi Adil menjemputnya di depan rumah kos mantan pacarnya itu. Dan yang selanjutnya terjadi adalah sebuah perjalanan panjang penuh kebisuan menuju jauh ke selatan. Si penumpang tak jua bicara, Adil pun jadi segan untuk membuka satu bahan obrolan. Mau menyuruh Melia pegangan karena jalan yang dilewati bergelombang, takut kurang ajar. Mau menawari makan siang, takut dianggap melakukan manuver pendekatan. Semuanya jadi serba salah. Jadi daripada dia kena semprot lagi, Adil lebih pilih menikmati pemandangan di sepanjang jalan sambil sesekali membiarkan pikirannya melayang. Menebak-nebak, masalah apa lagi yang akan dihadapinya nanti. Seorang perempuan yang diduga memiliki gangguan jiwa, dipasung di sebuah kandang kambing. Kenapa? Apakah keluarganya tak punya cukup biaya? Atau kan perangkat desanya kurang tanggap untuk segera menghubungi pihak-pihak terkait yang setidaknya bisa membawa si perempuan ke tempat dengan penanganan yang lebih layak? Tapi bukan itu. Bukan itu yang paling mengganggu Adil.
Penolakan dari Eko lah yang masih menjadi tanda tanya. Adil sangat mengenal Eko. Anak itu adalah sosok yang selalu berada di garda paling depan di organisasi, setiap kali mendengar ada yang membutuhkan bantuan. 10 tahun saling kenal, saling bahu-membahu dalam kegiatan kemanusiaan, dan baru sekali ini Eko memberinya penolakan. Bukan karena kasusnya, bukan pula karena kesibukannya, tapi karena dia mendengar nama desanya. Srigati. Ada apa dengan desa itu? Belok kiri, hei! Teriakan Melia yang dibarengi dengan pukulan keras di punggungnya, membuat Adil kembali ke kesadaran dan kini motor yang dikemudikannya telah berada tepat di depan sebuah perempatan dengan sebuah papan penunjuk arah yang berdiri di sisi kiri. Jatiasi 8 km lagi. Dengan segera, Adil langsung membelokkan arah sepeda motornya ke kiri tanpa memedulikan Melia di belakang yang terus-terusan menggumam dengan sebal. Jika berdasar pada BBMDA, maka Adil tinggal mengikuti jalan ini saja sampai ketemu dengan gapura desa Jatiasih. Tapi, semakin jauh mereka meninggalkan perempatan Semani, rumah pemukiman warga tampak semakin jarang pula. Walaupun jalanan masih cukup ramai oleh lalu lalang, tapi Adil tidak dapat memungkiri kalau ada sesuatu yang mengganggu perasaannya. Ada banyak hal yang berputar-putar di kepala, dan satu-satunya cara agar semua itu hilang adalah segera sampai ke Jatiasih dan bertemu dengan teman adiknya yang bernama Dia itu. Mungkin separuh perjalanan sudah mereka lalui, pemukiman warga semakin jarang terlihat. Begitupun jalanan yang awalnya diaspal halus, kini mulai bergelombang dan banyak lubang di sana-sini. Dil. Melia berbisik. Perasaan gue kok gak enak, ya? Harusnya Adil bahagia, karena di sepanjang perjalanan dari kota es sampai sekarang, baru sekali ini Melia berbicara dengan nada yang tidak ketus. Tapi tidak, Adil malah makin dibuat cemas karenanya. Apaan sih, Mel? Hanya itu yang bisa Adil katakan untuk berusaha menenangkan mantan kekasihnya itu. Tanpa mengakui bahwa perasaan dan firasat tidak enak itu juga Adil rasakan, bahkan sudah sejak sebelum mereka berdua berangkat hari ini. Dari kejauhan, gerbang desa yang mungkin menjadi titik pertemuan itu mulai terlihat. Dan semakin dekat, Adil makin yakin bahwa mereka berdua telah sampai di tujuan. Selamat datang di desa Jatiasih. Tulisan itu terukir melengkung di atas gapura, dan tepat di bawahnya berdiri 2 orang anak muda seumuran adiknya Adil yang dari gestur mereka, tampak sama cemasnya. Tangan keduanya dimasukkan ke dalam saku alma mater dan ketika motor Adil mendekat, mereka segera berlari menghampiri mereka. Tapi belum juga mesin motor dimatikan, Melia lebih dulu melompat turun dan menghampiri gadis muda itu. Seakan dia sedang berlomba agar tidak didahului oleh Adil. Dia? Saya Melia, temannya Adil. Jadi, di mana gadis yang dipasung itu? Bisa kita ke sana sekarang? Dia hanya diam. Pria yang sejak tadi diam di belakang, kemudian maju ke depan. Bicara dengan nada yang cukup jelas kepada Melia dan Adil. Saya Gilang, Mbak. Ketua tim KKN. Yang jelas, kita ndak bisa ke sana sekarang. Kita harus cari jalan memutar lewat hutan buat bisa masuk ke dusun itu. Maksudnya? Adil turun dari motor dan mendekat ke arah mereka bertiga. Maksudnya? Giliran dia yang menjawab. Kita harus masuk ke Srigati dengan sembunyi-sembunyi. Tapi sebaiknya, Mas Adil dan Mbak Melia dengar dulu cerita kami. Ada banyak yang harus Mas Adil dan Mbak Melia ketahui. Tentang Srigati dan tentang kesalahan yang kami berdua lakukan. Dusun ini terkurung hutan jati yang teramat luas. Begitu terpencil, terkucil dan terisolasi. Entah, dia tidak tahu, apakah Srigati benar-benar terisolasi, atau sebenarnya dusun inilah yang mengisolasi diri dari dunia luar. Bahkan ketika motor Gilang berhenti tepat di depan gerbang masuknya, dia seakan tak percaya kalau masih ada pemukiman penduduk di tengah hutan jati. Apalagi dengan jalan sempit berbatu seperti itu sebagai satu-satunya jalan akses untuk keluar masuk, dia tak bisa membayangkan bagaimana kala hujan turun. Bagaimana warganya beraktivitas atau setidak-tidaknya menjalankan roda perekonomian mereka. Tarikan gas Gilang sedikit mengendor ketika motor mereka masuk melewati gerbang desa yang tampak begitu lapuk dan seakan sama sekali tak terawat. Cat warna merahnya sudah mengelupas di sana-sini, dan bahkan bentuknya tak lagi tegap berdiri. Sudah tampak sedikit miring dan bahkan sepertinya, hanya butuh sedikit hembusan angin untuk membuatnya roboh. Iki dewe arep nyandi, Gil?
Ini kita mau kemana, Gil? Dia mulai cemas. Ketakutannya pada deretan pohon jati yang ranggas tadi memang sudah berlalu, namun kini digantikan dengan perasaan yang lain. Rasa terancam. Entah mengapa, Srigati seakan membuatnya merasa terancam. Membuat hatinya terus berdegup kencang. Kowe menengwai. Mengko, yen ora ditakoni ora usah ngomong opo-opo. Kamu diam saja. Nanti, kalau tidak ditanyai enggak usah ngomong apa-apa. Motor terus melaju. Gerbang desa makin jauh tertinggal di belakang. Dia mencoba mengalihkan rasa cemasnya, dengan memasang mata dan memperhatikan pemandangan di sekitarnya. Dan ini yang dia ingat. Tepat setelah masuk melewati gerbang desa, jalanan tanah langsung berganti dengan jalan yang diplester dengan semen. Hamparan kebun jagung terhampar di kanan kiri, tapi tak kelihatan satupun warga yang nampak berkebun atau mengurus kebun jagung mereka. Benar-benar sunyi, hening dan hanya deru suara motor Gilang yang terdengar. Sekitar 200 meter di depan, rumah pertama mulai terlihat yang kemudian disusul dengan deretan rumah-rumah lainnya. Sebagian besar dari deretan itu dipisahkan oleh sebidang tanah yang sebagian ditanami pohon pisang dan sebagian lain dibangun kandang-kandang hewan dari gedek atau anyaman bambu. Dan tepat saat itulah, dia dibuat terperangah. Dusun ini, yang awalnya dia anggap terpencil dan terkurung hutan, ternyata memiliki deretan rumah-rumah yang bahkan lebih bagus dan lebih layak daripada di Jatiasih yang relatif lebih dekat dengan jalan besar. Nyaris semua rumah sudah ditembok, bahkan beberapa memiliki halaman depan yang cukup untuk memarkir 2 buah mobil sekaligus. Hanya saja, setiap dia menganggukkan kepala kepada setiap warga yang didapatinya sedang duduk di teras rumah mereka atau yang sedang berjalan, bukan sambutan ramah yang ia dapat, melainkan pandangan tajam menyelidik. Seakan kedatangan mereka berdua tak diinginkan di tempat ini. Dia mencoba tak peduli. Dia memutuskan berhenti bersikap ramah dan mengalihkan pandangannya lurus ke depan. Di mana di depan sana, ada sebuah perempatan. Gilang, yang masih belum diketahui mau kemana, bersiap berbelok ke arah kiri. Mata dia nyalang. Benar. Benar dipandanginya perempatan itu. Jika lurus, deretan rumah warga masih mereka temui dan entah berujung di mana. Sedangkan jika berbelok ke kanan, jalanan semen langsung berganti dengan jalan tanah, dan masuk kembali ke arah hutan jati. Dan tepat di batas antara jalan semen dan jalan tanah itu, dia mendapati sebuah bangunan yang tak lagi utuh. Sepertinya bekas terbakar atau dibakar. Motor mereka kini sepenuhnya berbelok ke kiri, tapi pandangan dia masih tertahan di batas antara pemukiman dan hutan jati yang sedemikian lebatnya. Perhatiannya tersedot sepenuhnya di satu titik, di mana bekas bangunan itu berdiri. Bahkan ketika dia berhenti menoleh ke belakang, perasaan yang aneh itu terus mengganggu perasaannya. Desa ini sepertinya tidak beres, batinnya sendiri. Kini, Gilang benar-benar menghentikan laju motornya. Tepat di depan sebuah rumah joglo yang sepertinya merupakan rumah paling besar di seluruh Srigati. Dia hanya melongo ketika Gilang mematikan mesin dan menoleh kepadanya. Ayo turun. Kita sudah sampai di rumah kepala dusun. Sedang tepat di depan pintu rumah itu, seorang pria parubaya dengan peci hitam di kepala dan kemeja putih membalut tubuhnya, berdiri dengan kedua tangan terlipat di punggung. Dia menganggukkan kepala sambil mengulaskan senyum ramah di balik kumisnya yang tebal. Seakan, orang itu sudah menunggu kedatangan mereka berdua.